Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Kali ini saya ingin mengajak kita untuk mencermati kaitan antara diskriminasi, moderasi beragama, dan juga sikap Yesus pada masanya. Seperti apa kaitannya? Mari kita cermati bersama. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman, baik ras, suku, etnis, budaya, dan juga agama. Jika masing-masing pihak yang berbeda bisa saling menerima, menghargai, dan menghormati keberagaman yang ada, maka akan tercipta kehidupan yang indah penuh harmoni. Namun ternyata tidak mudah mengusahakan indahnya harmoni dalam keberagaman. Tantangannya tidak ringan, apalagi jika kelompok mayoritas masih merasa memiliki posisi yang lebih tinggi dan berkuasa daripada yang minoritas. Maka sangat dimungkinkan terjadinya diskriminasi, yaitu sikap membeda-bedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis, yaitu Undang-Undang 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Hal ini menegaskan bahwa sikap diskriminatif merupakan sikap yang tidak baik dan harus dihapuskan dari negara Indonesia. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada juga bermacam-macam diskriminasi terjadi di negeri ini. Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Kementerian Agama juga terus berusaha memperkuat kerukunan di tengah keberagaman agama khususnya. Moderasi beragama menjadi poin penting yang terus disuarakan dan dikerjakan. Secara lebih luas, moderasi beragama juga menyentuh perjuangan penghapusan berbagai macam diskriminasi, termasuk diskriminasi agama. Dalam sambutannya pada acara pembukaan aksi solidaritas menjelang perayaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944, bertempat di Kompleks Candi Prambanan, Kepala Kanwil Kemenak Jawa Tengah Haji Mustain Ahmad, SHMH, menyampaikan. Saya suka baca komik, itu tulisannya Bastian Tito, itu pendekar Wiro Sableng. Pendekar Wiro Sableng ini punya senjatanya ini luar biasa, namanya kapak 212. Jadi kalau sudah ada kesulitan dikeluarkan kapak 212 ini semua masalah selesai. Ini di komik Wiro Sableng. Tetapi di dunia nyata Wiro Sableng nggak ada. Di dunia nyata nggak ada. Yang ada di komik dan di film. Dan setelah saya mendapat bimbingan para kiai, para tokoh-tokoh agama, berdiskusi dengan teman-teman, saya menemukan kapak baru yang lebih hebat dari kapak 212. Dan kapak baru itu saya kasih nama kapak 267. Kapak 267. Saya mendapatkan ilmu ini dari guru kesenian di madrasah saya.
dibaca relasi. Kalau Anda punya kapak 267 ini, semakin mudah hidup Anda. Jadi kalau di mana saja kita punya kawan, punya saudara, gitu, ya nggak akan kelaparan kita, nggak akan tersesat kita, gitu. Karena kita punya kapak 267, relasi. Kita punya banyak saudara, kita punya banyak kawan, dan kesempatan kali ini adalah kita mengasah kapak 267 kita. Penggalan sambutan tersebut sangat tepat bila dikaitkan dengan pergumulan kita yang hidup di tengah keberagaman. Relasi atau hubungan yang baik di tengah keberagaman sangat perlu untuk terus kita bangun dan perjuangkan. Dengan relasi yang baik antar individu maupun golongan yang berbeda, akan dapat meminimalisir adanya diskriminasi. Dan jika relasi itu semakin kuat, maka akan sangat dimungkinkan diskriminasi benar-benar akan terhapuskan dari tengah-tengah kita. Jika kita menilik kehidupan Yesus, sangat jelas bahwa Yesus pun menolak adanya diskriminasi. Salah satu perumpamaan yang menggambarkan sikap Yesus menghargai perbedaan, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Perumpamaan ini menarik karena dipakai Yesus untuk menjawab pertanyaan orang Yahudi, siapakah sesama manusia? Waktu itu orang Yahudi memandang bahwa sesama mereka adalah sesama orang Yahudi saja. Orang Yahudi memandang rendah orang Samaria dan tidak mau bergaul dengan mereka. Tetapi melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi bahwa sesama manusia adalah semua ciptaan Allah. Sesama manusia adalah mereka yang peduli serta menunjukkan solidaritasnya bagi sesama, melewati batas-batas agama dan etnis. Ajaran Yesus ini tentunya juga berlaku bagi kita, para pengikutnya di masa kini. Kita pun harus melihat bahwa siapapun yang adalah ciptaan Tuhan adalah sesama kita, yang harus dihargai dan dikasihi tanpa memandang latar belakang, suku, agama, etnis, atau perbedaan apapun. Menjaga relasi yang baik dengan sesama adalah senjata yang ampuh untuk melawan berbagai bentuk diskriminasi di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara kehidupan kami sebagai ciptaan-Mu.
Kami bersyukur untuk firman yang telah kami terima pada saat ini, mengingatkan kami kembali supaya kami boleh mensyukuri setiap keberagaman yang ada di sekitar kami, supaya kami boleh semakin menghargai, menghormati, dan menerima siapapun yang ada di sekitar kami menjadi bagian dalam kehidupan kami. Menjalin kehidupan, menjalin relasi hubungan yang baik dengan sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Kiranya itu yang terus kami upayakan dalam kehidupan kami bersama. Dengan demikian, kehidupan bersama yang penuh dengan keindahan dan harmoni boleh kami rasakan sebagai wujud damai sejahtera-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Sumber kehidupan kami, Juru Selamat kami, dan juga teladan kehidupan kami berdoa. Demikian Suluh Kristiani hari ini. Terus semangat membangun relasi yang baik dengan siapapun yang ada di sekitar kita, supaya tercipta kehidupan yang penuh harmoni dan sukacita. Tuhan memberkati.